siang semuanya. Siang, Pak. Meskipun di mute ya, kalau misalnya ada yang mau nanya, mau ngomong, boleh langsung unmute, udah gitu langsung ngomong aja. Oke. Oke, siap. Saya mau review sedikit ya untuk yang minggu lalu ya, yang udah pernah kita bahas, khususnya mengenai koneksi ke Mixer UI ini ya. Oke. Tadi Pak siapa Pak dari Bandung tuh saya. Dia tadi bagus tuh nanyain apa maksudnya, Pak tolong kasih tahu Pak aplikasinya untuk kita connect ke ini. Yang perlu teman-teman tahu kalau UI ini dia tidak menggunakan aplikasi ya, dia softwarenya dia web based. Itu sebabnya saya bilang kita pakainya browser atau Chrome, ya Pak ya. Oke, saya akan coba share screen. Oke, nah seperti ini Pak, kalau yang minggu lalu masih yang ikut step by step untuk setting UI 12 itu adalah siapkan control device, bisa Android phone, telepon atau tablet, bisa Windows PC, bisa iPhone atau iPad. Dengan Chrome lebih recommended ya. Browser apapun bisa, tapi lebih recommended dengan Chrome. Oke. Yang kedua USB flash disk. Ini saya juga udah siapin USB flash disk. Ini udah berisi dengan preset karaoke. Nanti akan saya share ininya ya, file-filenya Pak ya, file-file yang ada di dalam USB ini saya share. Jadi Bapak bisa copy ke USB dan bisa pakai sama-sama gitu. Oke. Untuk setelah mixernya yang ini, mixernya kita on, seperti yang ada di gambar di sini ya, yang di sebelah kiri kita on, dia akan otomatis ada hotspot yang namanya Soundcraft UI. Nah, itu kita connect aja. Kalau saya dia minta password, default passwordnya itu SCUI WLAN ya. Ini default password dari pabrik. Tapi ada beberapa juga sempat saya tes dia tidak minta password. Atau dia open. Nah, itu tinggal langsung connect aja. Oke. Setelah koneksi harusnya dia otomatis masuk ke halaman kontrol Chrome-nya, otomatis dia langsung buka Chrome-nya. Tapi kalau seandainya dia tidak buka Chrome-nya, tidak ada masalah, Bapak tinggal bisa buka manual browser Chrome di device, di HP, di PC atau dimanapun. Udah gitu ketik ui-mixer.io. Itu pencet enter di address-nya, di alamatnya ya. Nanti dia akan langsung masuk ke halaman seperti yang di sebelah kanan. Oke, saya akan langsung masuk ke tampilan screen ya. Oke. Nah, seperti ini Pak. Nah, dia akan masuk ke tampilan seperti ini. Ya. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini dan kita bisa pilih kita pakai handphone atau kita pakai iPad atau tablet. Jadi bedanya hanya adalah ininya aja, menunya. Jadi kalau handphone karena layarnya lebih kecil, jadi dia lebih compact menu-menunya. Tapi semua fitur-fiturnya sama ada. Nah, kalau dia pakai iPad, dia layarnya lebih besar. Contoh begitu saya pencet iPad, dia akan masuk ke tampilan yang seperti ini, ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau saya pencet
handphone, dia akan masuk ke tampilan yang, nah ini ya, oke. Ini sih sama aja sih sebenarnya, cuman menu yang di atasnya ini dia nggak ada. Jadi bukan nggak ada, tapi dia pindah ke dalam karena layarnya kan kecil ya, layar handphone ya. Jadi dia pindah ke dalam sini, tinggal kita klik. Nah, kita mau apa? Gain. Nah, ini adalah gain. Kita klik lagi. Nah, kita mau balik ke normal. Nah, dia akan balik ke normal. Ya, Pak ya. Oke, jadi sebenarnya sama aja, hanya saja beda di apa menu ini aja sih. Menu yang di atas ini aja. Kalau dia sudah semuanya sudah, kalau yang layar besar dia udah ada di atas, kalau yang handphone dia kita harus ke menu yang ada di sini. Nah, ini. Ya. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, selanjutnya waktu kita terima apa? Kita nyalain UI, kita masuk ke setting. Setelah masuk ke tampilan ini, kita akan masuk ke setting. Ini ada tombol setting. Nah, kalau di handphone sama, kita akan klik ini dan kita cari setting. Ini setting. Ya, ini apa ya? Sama Pak ya. Terus kita masuk ke show ya. Nah, waktu ada barang baru, teman-teman akan melihat show-nya seperti ini, kosong, hanya ada default. Ini default dari Soundcraft-nya. Sekarang saya punya flash disk yang sudah saya copy dengan preset. Saya tinggal masukin ke USB, media, port yang ada di depan yang tulisannya play. Port yang di depan yang tulisannya play. Nah, dia akan muncul seperti itu, USB insert, and then saya import. Import, pilih, nah dia langsung keluar tuh, karaoke. Ini adalah show yang akan kita ambil, udah gitu saya pencet OK. Nah, oke. Import successful, sampai di sini importnya udah sukses, kita muncul satu nama baru, namanya karaoke, saya klik. Nah, ada 3 preset di dalamnya. Yang atas ini adalah preset LR, jadi tanpa sub, tanpa center, ya. Jadi sesuai dengan paket yang sudah kita tawarkan, tidak ada sub, tidak ada center, hanya speaker LR aja. Nah gitu. Yang kedua ada center, ada mono sub. Jadi dia selain LR, oh Pak, saya juga mau tambah Pak, tambah speaker center. Sama saya mau tambah sub satu lagi, bisa. Kita bisa panggil preset yang ini. Nanti saya jelasin bedanya apa ya. Oke. Selanjutnya paling bawah adalah LR plus stereo sub. Kalau yang atas center plus mono sub ya. Yang paling bawah LR plus stereo sub. Nah, mono sub itu bukan berarti subnya satu ya. Subnya boleh dua, tetap bisa dua. Jadi, dalam kondisi kita pakai LR terus pakai center terus pakai mono sub, subnya bisa dua. Caranya ya tinggal di link aja antar sub, kan biasanya aktif, di link aja outputnya ya, inputnya. Jadi signalnya yang tunggal, tapi kalau yang bawah ini dia stereo sub. Stereo sub itu artinya berarti benar-benar sub itu ada dua, sub L sama sub R. Ya, oke, jadi nanti bisa dipilih dipakai yang mana yang sesuai dengan. Ya. Oke. Kalau misalnya saya pakai ini Pak, saya cuma ada LR,
sama sub 1, nggak pakai center. Bisa pakai yang preset nomor 2. Preset yang nomor 2. Dan saya sudah setting bahwa aux 1 itu adalah untuk center, aux 2 itu untuk mono sub. Itu untuk preset yang ini ya. Untuk preset yang LR, center plus mono sub. Itu preset yang paling bawah itu stereo sub, itu adalah aux 1-nya stereo sub kiri, aux 2-nya stereo sub kanan. Jadi nggak ada center. Jadi kalau ada yang kebetulan pakai center, kita cuma bisa pakai mono sub. Sekali lagi bukan satu sub, tapi singlenya yang signalnya yang mono. Jadi kalau mau subnya tetap 2 bisa di link aja subnya, ya, di link signal. Oke. Kenapa cuma bisa seperti ini konfigurasinya? Karena aux kita cuma 2, ya. Kita cuma master 2 LR, terus kita punya extra output 2 lagi di aux. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya setelah kita misal load preset, misalnya kita ambil, sekarang kita coba ya LR, saya load, saya pencet load. Nah, dia akan muncul tulisan seperti itu. Kita balik ke mix kita, udah gitu kita bisa lihat di atas. Ya, di atas ini juga sudah muncul ya, apa tulisannya ya, JBL MK10 LR. Oke, selanjutnya udah sampai sini. Yang saya perlu lakukan adalah saya tinggal unmute mic. Mic-nya seperti ini. 1, 2, 3. Kalau efeknya terlalu banyak, kurangi di sini ada 2. Kemarin saya bilang ada reverb sama ada reverbnya saya kurangi. Saya kurangi 1, 2, 3. Pokoknya bisa tambahin cek. Ada. Cek. Nah, ini juga bisa. Oke. Sampai di sini pada dasarnya kita sudah bisa langsung cek sound ya, langsung cek audio. Jadi kami berusaha supaya rekan-rekan semua bisa simple lah untuk menggunakan UI ini. Ya, jadi tanpa perlu terlalu banyak yang dipencet sana pencet sini, tapi semuanya bisa langsung bunyi dan bisa langsung cek sound. Oke. Mic-nya semuanya sudah kita EQ. Ini EQ dari kami pribadi. Tapi kalau seandainya di lapangan kurang cocok, teman-teman boleh rubah ya. Nah, ini ada satu fitur di EQ ini yang tidak bisa saya kasih lihat pada saat presentasi kemarin di PowerPoint. Ini ada tombol namanya RTA, ya, sini. Ini ada tombol namanya RTA. Saya pencet RTA. Nah, lihat grafiknya muncul ya, teman-teman ya. Dan ini sangat membantu kita di lapangan, teman-teman. Ini yang nggak ada di beberapa mixer yang digital yang lain tuh. Ini yang ada. Ada juga yang ini fitur yang pasti ini fitur yang membantu banget. Kenapa? Dengan melihat frekuensi ini kita bisa tahu frekuensi mana yang fit
ya dengan pencet RTA. Nah, ini ya saya bikin feedback sedikit ya. Teman-teman nanti lihat ya. Nah, lihat nggak tuh teman-teman? Lihat ya. Itu tadi itu di oke. Kurang lebih di sekitar 5-6 kilo ya. Kurang lebih 5-6 kilo. Jadi kita bisa turunin di situ teman-teman. Di 5-6 kilo itu. Semudah itulah kita mengikuti UI dengan fitur ini RPA. Oke. Selanjutnya yang kemarin sempat jadi pertanyaan juga untuk dynamic ya, kompresor khususnya. Oke. Dynamic itu ada gate sama kompresor. Oke. Gate di UI itu mereka bikin sangat simple, cuman menggunakan satu tombol, satu knob ini, dan kita udah bisa. Itu aja, yang lainnya dia bikin otomatis ya. Kalau beberapa gate yang lebih, maksudnya yang tipe yang lain, mixer tipe yang lain, gate itu dia masih punya ada beberapa parameter yang lain, tapi untuk UI mereka bikin simple dan gampang digunakan. Salah satu cara pakai gate itu seperti ini teman-teman. Oke. Ya, saya misalnya kita ke player. Oke. Nah. Teman-teman lihat ya di player itu ini ada signal yang masuk. Ini namanya noise. Ada signal yang masuk meskipun sedikit dan kecil. Kadang-kadang di lapangan kita mungkin mengalami ini juga, mungkin gara listriknya jelek, malahan di mic kita malahan yang terjadi ini ya. Oke. Kalau di sini kebetulan saya barusan cek, nggak ada ya. Kecuali suara saya ngomong baru di. Adanya di sini di X4 di player. Nah, ini ada sedikit noise di sini. Caranya gampang, kita naikin aja gate-nya. Nah, lihat nggak ada garisnya ya yang naik ya di grafiknya ya. Nah, sampai dia melewati ambang batas grafik ini. Kita nggak boleh set terlalu tinggi. Kenapa? Karena nanti signal kan naik turun. Nanti dia bisa putus nyambung suaranya. Jadi kita atur secukupnya aja. Nah, nanti dengan kita melakukan ini, noise apapun yang ada di speaker itu akan hilang atau berkurang, ya, hilang maupun berkurang. Oke, contoh ya. Contohnya anggap saya contohkan ada noise ya. Saya buka gate-nya. Hilang ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Jadi gate itu sangat membantu kita untuk bikin kita itu clean dan tidak ada noise. Tapi kalau kita atur terlalu tinggi, teman-teman akan dengar nanti suara saya ya. Ini akan putus-putus. Atur terlalu tinggi. Tes 1, 2, 3, 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 tes 1, 2, 3. Terlalu tinggi ya. Tes 1, 2, 3, 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
ini pengaturan gain yang salah terus mengakibatkan dia putus terlalu tinggi. Cara paling gampang, selanjutnya kompresor. Nah, untuk kita atur kompresor itu biasanya oke. Cek 1, 2, 3. Cek. Oke. Waktu kita atur kompresor itu, yang paling penting diatur dalam kompresor itu yang pertama ya, semuanya penting. Yang pertama yang kita atur selalu threshold. Kemarin kan saya bilang threshold itu sekitar -10 sampai -20 tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita sudah di lapangan, biasanya yang saya lakukan adalah saya akan tes mic seoptimal mungkin. Tes 1, 2, 3, nah kita bisa lihat signal yang naik. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes. Signal yang lain yang naik itu kurang lebih di sekitar 20 ya, sekitar -20 ya, di atas. Satu itu di atas itu -20. Tes 1, 2, 3, tes. Untuk rasio untuk vokal itu saya sih pakai biasanya maksimum 2. Sekitar 1, dan ini ya 1,4. Ini bisa, lebih bisa, cuman efek kompresnya itu lebih berat. Anggap saya mana tadi saya level yang tadi ini mungkin bisa berbeda ya di lapangan, bisa berbeda ya, mungkin malah di bawah atau mungkin malah di atas. Jadi threshold ini mengikuti ya, jadi berarti mah wajib pakai tablet. Selalu taruh threshold itu, misalnya suara saya ada di -10, saya akan taruh threshold itu akan taruh di sekitar -10 sampai -8, sedikit atas dengan posisi saya menggunakan mix secara optimal gitu ya, supaya tujuannya ya itu supaya waktu yang nyanyi itu teriak di mic itu nggak terjadi nggak over suara dan nggak feedback. Nah, ya tanya saya tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, ini dengan kompresor ya seperti itu ya. Apa saya pantau tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, kompresor kita coba lagi. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, dia ada efek seperti itu gitu. Tapi tadi saya bilang jangan setting terlalu rendah. Kenapa? Kalau kita setting terlalu rendah, contoh putus-putus. Ini suaranya tuh gimana ya? Apa sih naturalnya hilang? Sudah tidak natural. Yang kedua, yang nyanyi juga kayaknya berat gitu. Apa? Karena suaranya ditahan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Sekencang apapun saya teriak, speaker tetap segitu aja. Tapi waktu nyanyi itu kita justru butuh ada dinamika ya. Kalau kita tekan terlalu banyak, mereka akan merasa kayak mic-nya kurang lepas. Nah itu sebenarnya selalu taruh itu di ujung, di atas bila perlu lewat sedikit. Karena kita mau potong sinyal yang benar-benar lebih. Jadi kalau ada yang suaranya kecil, 1, 2, 3,
tidak mengalami kompresi. Kira-kira. Oke. Ya, efek selain ini adalah internal, ini posisinya. Ya, teman-teman ya. Ini note. Kita mau naik turunin juga di sini. Tes 3 ini channel. Jadi ini tampilan per channel. Channel 1, channel yang warna biru. Kalau kita channel 2, nah ini udah beda. Channel 3, ini udah beda. Tapi kita pengen tampilan yang kita bisa lihat semua channel. Kita lihat ini. Jadi misalnya si Adi minta izin sama saya, nggak apa-apa. Semua channel kita kelihatan. Terus ini report, ini delay. Lalu selanjutnya ada lagi yang tadi setelahnya itu adalah absen. Nah ini sama nih, ini tampilan per channel sekali lagi. Channel 1, channel 2 ini bisa beda-beda ya. Karena saya ini beda-beda nih. Nah, channel 3 apalagi. Tapi kalau kita mau lihat tampilan secara keseluruhan semua channel, bisa kita pencet absen ini di atas. Nah, out 1 tadi. Oke, nah out 1. Saya buka di mic 1, tapi di yang lain saya buka out 2. Saya buka di mic 2, tapi yang lain saya nggak tutup. Saya nggak. Nah, oke. Jadi kalau kita masuk ke ini mumpung di out, supaya ngerti. Nanti saya bikin website, jadi saya nggak cuma ngajarin itu pakai aja. Yang penting jalan. Enggak, saya mau kasih tahu gimana sih website ini saya waktu saya load ya, dia ada jadi namanya berubah ya, 10 LRC mono. Nah, kalau kita lihat di Auxen, yang saya lakukan adalah ini speaker center ya, AUX 1 ya. Saya buka semua mic 2 ini, mic 1 dan mic 2. Kalau dia ada mic 2 ya, kalau dia cuma pakai 1 mic ya cukup. Kalau dia ada 2 mic 1 dan mic 2 saya buka di AUX center. Tapi khusus untuk musiknya, playernya, line in LR ini, saya buka hanya sedikit. Karena biasanya center gitu ya, di karaoke center itu vokal lebih dominan ya. Tapi biasanya kalau tanpa kita kasih musik sedikit, suaranya pisah ya, terlalu berpisah banget. Selanjutnya monosub AUX 2 ya, AUX monosub. Nah, AUX monosub sub itu hanya keluar, hanya mengambil signal dari player. Udah, dia nggak mengambil signal dari mic. Ya, jadi mic-nya saya tutup. Ini kecil, nggak ada yang dibuka di AUX 2. Yang dibuka adalah playernya aja. Ya, oke. Ya, sekali lagi untuk rename, saya ingetin ini, saya masih di sini untuk rename, tap and hold. Kalau misalnya pakai HP atau pakai tablet, atau pakai PC sama, klik dan tahan. Nah, ada menu rename ya, rename. Oke. NKX 45L misalnya, saya next sebelahnya NKX 45R LR ya.
left right. Oke, seperti itu. Dia berubah namanya. Kita bisa ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Aman, Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyain, Pak? Bapak-bapak? Saya mau nanya, Pak. Saya mau Udah nanya. jelas Bandung ya? ada, Pak. Bandung ada, Bandung. Ya, Pak. Bandung, jelas? Untuk yang Kita mau pasang RTA-nya nih. itu, Pak. Untuk yang RTA-nya itu kepanjangannya apa, Pak? Yang tadi. Yang RTA itu, Pak. Kurang begitu jelas kepanjangannya apa gitu, Pak. Kopi, Pak. Aldi. Ya, gimana, Pak? Kepanjangan Kepanjangan RTA itu, Pak. Hmm? RTA. Kepanjangannya. Oke. Kepanjangannya RTA itu adalah Real Time Analyzer. Iya. Real Time Analyzer. Jadi dalam bahasa Indonesia analyzer, analisa Iya. pada waktu sekarang gitu. Gitu. Jadi istilahnya live analyzer lah, istilahnya gitulah. Ya, siap. Ya. Makasih, Pak. Oke. Teman-teman di Bali ada yang mau ditanyain? Sudah, Pak. Ini lagi coba juga, Pak. Lewat Coba handphone, ya? Pak. Oke, sip, mantap, Pak. Yang udah punya barangnya bisa langsung coba ya. Buat yang lain ada yang mau ditanyain? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyain nggak, Pak? Sampai di sini cukup jelas ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Sebenarnya sih sampai di sini sih untuk aplikasi karaoke itu sebenarnya udah sangat cukup ya. Adapun maksudnya masih banyak fitur-fitur lain tuh. Kalau misalnya Bapak pengen tahu lebih lanjut, mungkin lebih baik pribadi. Kenapa? Karena kalau saya jelasin semuanya satu-satu di sini, kita sampai malam gitu. Ya, Bapak boleh tanya deh, kalau Pak ini apa preset, ini apa. Tapi fitur-fitur ini lebih banyak kita pakai waktu live ya, Pak ya. Waktu untuk live mixing ya. Di sini di setting, udah gitu setting networknya ini udah kita pakai yang ini pun saya juga jarang setting lagi karena saya udah pakai yang default aja dari pabrik. Udah gitu ini ada akses. Nah ini akses ini dia untuk jadi untuk bikin user dan password lah Pak istilahnya. Jadi saya bisa batasi orang-orang tertentu yang tidak punya password, dia cuma bisa naikin fader doang, jadi dia nggak bisa rubah-rubah EQ. Itu bisa Pak. Oh, bisa ya? Ya, itu ada di sini. Kita bisa enable set master passwordnya apa. Saya bikin 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, udah gitu kita mau bolehin klien ngapain. Misalnya, oh dia cuma boleh mix level aja. Aux level, mix processing boleh nggak? Mix processing itu artinya EQ dan lain-lain yang kayak gitu. Udah gitu master level boleh nggak? Master itu berarti master ya, yang ini nih, yang master yang ada di serta ini ya. Oke, dia boleh atur nggak master levelnya? Kalau boleh kita kasih, kalau nggak boleh nggak usah. Jadi kalau udah seperti ini, terus saya pencet logout,
Nah, berikutnya begitu ada yang login, dia mau rubah. Tadi saya bilang dia hanya boleh naik turunin level ya. Dia mau rubah level, nggak ada masalah, bisa. Nah, tapi begitu dia mau rubah, aduh ini EQ-nya nggak bagus nih, mau saya rubah nih. Tuh, lihat ya, kunci ya. Nah, dia nggak bisa. Saya pencet apapun dia nggak bisa. Saya pencet apapun dia nggak bisa. Ya. Bypass pun nggak bisa. Ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, terus kalau saya mau enable lagi gimana? Login. Caranya login. Nah, dia akan nanya password yang tadi. 1, 2, 3. Oke. Itu passwordnya dibikin dari awal atau bawaan, Pak? Bawaan itu kosong, Pak. Bawaan itu kosong, Pak. Jadi bawaan itu kosong dan dia posisinya seperti ini. Dia posisinya disable seperti ini, Pak. Nah, dia posisinya, berarti kita bikin sendiri passwordnya. Dia posisinya unlock. Iya, passwordnya bikin sendiri. Dan kalau bisa sih, kalau misalnya dibutuhkan untuk setting ini, bikin password yang umum. Kalau nggak kita janjian passwordnya apa. Jadi biasanya password ini kita udah setup nih di user, kita bikinlah apa 567 gitu. Udah gitu kita pulang kan, kita masang di tempat lain. Sistem yang sama, passwordnya beda-beda. Begitu kita mau break lagi ke dia, kita mau ambil passwordnya, waduh lupa. Ada 10 password tuh, ada 10 customer, 10 password. Kita lupa. Kalau bisa setting semuanya sama, punya satu password standar ya. Itu dari saya, itu sih masukan dari saya hubungan dengan password. Jadi password apapun semuanya sama gitu. Jadi kita nggak gampang lupa ya. Oke. Nah, kalau misalkan kasusnya ya Pak, kasusnya kalau misal mau reset password itu ada ininya nggak Pak? Ada menunya nggak? Reset password itu bisa. Reset password itu bisa. Ini kecepatan. Kita bisa lakukan ini, reset local setting. Oke. Kalau nggak mempan, kita bisa melakukan factory reset. Itu sebenarnya di manual book-nya ada, tapi saya sih belum pernah melakukan itu, Pak. Nanti bisa saya sharing sih kalau saya Bapak memang butuh factory reset. Itu bisa. Pakai flash disk dulu. Bisa juga pakai. Risetnya pakai flash disk dulu aku. Iya. Saya juga lupa Pak. Saya belum pernah lakukan riset sih Pak. Atau ini mixer reset juga ada nih, mixer reset di tampilan show ya. Tapi ini lebih ke buat preset ya. Begitu kita mixer preset, mungkin show kita yang karaoke ini hilang. Dia cuma ninggalin yang default. Ya, oke. Oke ya. Oke. Oke. Ini juga biasanya seringkali ada update firmware ya dari SoundCraft ya. Untuk sekarang sih masih ini ya 1.0.548. Kalau misalnya ada bug, ada apa, bisa kita report ke SoundCraft. Nanti misalnya mereka upgrade. Walaupun misalnya setelah di-upgrade, nanti kita bisa upgrade juga firmware dari mixer ini. Itu nanti biasanya download filenya, copy ke USB, nanti dari USB baru kita lakukan upgrade.
Saya pribadi belum pernah melakukan upgrade, tapi upgrade itu jangan takut, sangat gampang dan sangat mudah. Dan yang pasti jangan sampai di tengah jalan usernya mati, itu aja sih. Syarat-syarat upgrade cuma itu aja. Tapi selain itu sih pasti aman. Kita tinggal masukin, tancapin USB, udah gitu. Kita tinggal panggil filenya atau yang reboot ya, matiin dulu di mixernya, nyalain, terus dia upgrade. Nanti lebih detailnya dan lebih pasnya itu semuanya ada di Manualbook juga. Kalau ada kesulitan, kami dengan senang hati bantu. Ada lagi yang mau tanyain? Mungkin itunya Pak, apa ya tadi? Riset yang Bapak punya, yang Bapak mau share ini di Flashdisk. Oh iya, itu mau di. Oke. Boleh WA ke saya, emailnya semua. Nanti saya kirimin filenya. Oke, siap Pak. Saya WhatsApp ya Pak. Sekarang ya Pak. Boleh. Sama kolaknya juga nggak nih Pak? Sama kolak. Iya. Oh iya. Kolak ini ya, kolak online ya. Kamarnya doang. Oke. Selanjutnya saya akan masuk sedikit di reverb ya. Sedikit saya masuk di reverb ya. Di efek ya. Oke. Sedikit saya masuk ke efek. Oke. Sudah masuk semuanya. Pak, tanya Pak. Ya, siapa tuh? Mau tanya kah? Pak Jogja mau nanya Pak. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Kita ngetes nih Pak, filenya itu. Suara speaker udah bisa, tapi mic nggak bisa. Suara mic-nya nggak keluar, Pak. Iya, kita colok ke channel 1. Gimana tuh? Gain-nya udah dinaikin belum, Pak? Yang mana tuh? Gain. Udah. Gain udah. Oke. Bapak scroll. Kali ya belum dibuka. Layernya juga udah. Mute-nya sudah ya. Udah sih. Ininya sudah juga ya, Pak. Ini ada analog master level ya. Master levelnya udah. Analog yang di mixernya, Pak, yang di video saya nih. Mungkin ada ketinggalan. Di mixernya ada Analog udah ada putarannya. Ya, analog udah maksimal Pak. Udah maksimal ya. Mic-nya masih belum keluar. Oke, selanjutnya scroll ke kanan, digeser, itu ada namanya sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Itu artinya subgroup. Nah, itu dalam posisinya di mana tuh, Pak? Tertutup atau kebuka? 24 semua, Pak. 24 semua. Oke. Mic-nya masih belum keluar ya, Pak ya? Iya. Bentar ya, Pak ya. Bapak masuk ke mic 1, klik 2 kali. Mic 1. Nah, udah gitu Bapak masuk ke halaman yang paling kiri itu Digitech.
Ya, Bapak bisa lihat kali ya di sini ya di layar saya di GTEK. Nah, gitu, ini ada pencetan high Z sebelah kanan atas, high Z. Itu maksudnya ke Itu send Pak, dulu ya, Pak? di awal, Pak, dari awal Pak. Gimana Pak? Dari awal. Bapak pencet mic 1, Mix saya 1, masuk ke oke. edit mic 1, Bapak pencet edit, boleh. Nah gitu Bapak masuk ke Edit. kiri, yang paling kiri itu Digitech. Halaman Digitech, setelah masuk halaman Digitech, pencet HZ. Digitech. IZ ya, udah Pak. Nah, harusnya sih udah keluar. Keluar nggak Pak? Belum Pak, belum keluar. Keluar. Mute-nya. Mute-nya. Oke, ini aja deh Pak. Nanti saya email Bapak apa preset yang udah saya bikin. Nanti Bapak loading. Oke, siap. Nanti Bapak loading, udah gitu Bapak tes. Saya pastiin apa kalau mic-nya itu nyala ya. Apa ya? Oke. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Belum saya lanjut sedikit ke reverb. Lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya, sekali lagi. Oke. Udah biasa pakai KX 200 kan? Di sini tuh kita punya efek tuh pada dasarnya ada 4, tapi yang kita pakai tuh 2, karena ini yang paling umum dipakai oleh karaoke. Yang ke satu adalah reverb. Nah, umum biasanya saya pakai Lars Hall. Nah, kalau misalnya di posisi ruangan yang dia tidak diakustik, misalnya tempat proyeknya pasang di ruangan yang tidak diakustik, kemungkinan besar adalah time ini akan berkurang, akan dikurangi. Ya. Jadi dia mengurangi panjang. Kenapa? Karena di ruangan itu sendiri sudah ada gaun sebenarnya, udah ada gema. Jadi kita hanya menambahkan sedikit aja. Oke, itu yang pertama. Lars Hall ya. Yang kedua, selain time-nya, mungkin juga levelnya akan berkurang, akan dikurangi. Nanti kalian akan pasti udah sering pasang karaoke, pasti udah tahu, oh coba segini terlalu banyak, kurangin. Atau kalau kurang misalnya boleh ditambahin. Tapi yang pasti 2 itu aja yang paling sering diatik itu time sama level. Ya. Oke. Efek yang kedua yang kita pakai itu adalah delay. Delay itu bahasa ininya tuh echo. Bahasa karaoke-nya itu echo. Bahasa orang live sound itu delay. Reverb-nya saya tinggalin dulu. Udah dapat. Habis bawa. Ini efek yang tadi namanya adalah delay. Saya bisa lihat misalnya, berarti mati ya, berarti nggak dipakai. Juga bisa saya. Oke. Dengan kemudian tes. Sekarang apa
kita mau atur. Kita bisa cepetin, kita bisa lambatin. Caranya gimana? Ini tab. Saya mau lambatin. Saya pencet dengan pelan. Nah, saya akan hitung 1, 2, 3 itu apa akan saya tab ya. 1, 2. Itu kan 2, mau aja kan. Saya akan ngomong tes. Ini tes. Nggak usah di tab ini bisa masuknya. Tes. Nah. Tes. Kalau oke. Kalau di karaoke itu jarang pakai sampai gini ya. Tes. Nah, biasanya kita pakainya 200, 150, 200. Tes. Atau 250. Tes. Teman-teman masih dengar sedikit nih, kalau tes. Kita masih bisa EQ efek kita. Ini itu kita bisa kurangi. Jadi kita bergantung ruangannya. Beda-beda, jadi ini juga beda. Tes. Nah. Tes. Ini apa ya? Tes. Pokoknya saya tes. Itu reverb itu dia simulator ruangan kecil jadi ruangan besar. Penyanyinya waktu itu juga awal, kayaknya nyanyi di yang gede, padahal pakainya dia cuma 3 kali 4. Tes. Halo. Settingan inilah yang umum dipakai di karaoke. Dalam teman-teman silakan dipakai kalau misalnya ada yang kebetulan nggak pak. Kalau seandainya setelah di setelah di recall tadi dan sudah cukup bagus ya. Gitu aja sih. Oke. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Itu saat kan mana makin lama ke bawah. SLR lebih kangkung tuh pakai speaker itu. Mun rek speaker mun urang opat channel, opat speaker pakai speaker. Ada pertanyaan lagi? Aman ya? Aman, Pak. Oke, Pak Satria aman ya? Aman, Pak, aman. Cuma udah biasa pasang ya. Aman. Oke. Ntar saya cari sinyal. Lagi di gudang soalnya. Oke. Iya. Sampai sini sih saya sih udah kira-kira sih udah selesai. Kalau masih ada yang mau ditanyain,
boleh, tapi kalau sebenarnya udah kira-kira udah cukup, kita cukupkan saja sampai di sini. Nanti ditunggu Biasanya sih email dari saya. Gimana Pak? biasanya sih pertanyaan datangnya kalau udah di close Pak, baru datang pertanyaannya. Kebiasaan gitu itu. Ntar makanya kalau udah di close nunggu di WhatsApp aja ya. Oh, boleh. Biasa main belakang gitu. Cuman ya itu ya Pak, kalau lewat WhatsApp kan biasanya nggak live, begitu ditanya nggak langsung dijawab Pak. Jadi mesti di subscribe dulu ya, sama di like dulu. Buat channel YouTube, Pak. Siap Pak. Oke ya. Oke. Nanti kalau bingung japri ya Pak. Bisa. Mudah-mudahan lancar Pak ya semuanya ya. Khususnya yang di Bandung tuh katanya besok udah pasang nih paketnya nih. Iya Pak. Makanya dikirim itu filenya Pak ya. Siap. Ini saya kirim sore. Email ke semua aja Pak. Iya Pak. Saya email ke semua. Ya. Oke. Oke. Jadi sampai sini dulu ya. Kita sudah ya kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Aldi, makasih. Thank you Pak. Thank you, Pak Ronald. Sama-sama. Thank you, Pak Ronald. Sama-sama. Yes,